Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan bahas mengenai official teaser trailer Joker Folie et Deux, yang dimana ini menjadi film Joker kedua setelah film pertamanya sukses bikin jantungan dan dapat Oscar sebagai film superhero yang masif dan juga brutal di tahun 2019 silam ya. Dan langsung aja kita bahas mengenai berbagai macam detail dan juga Easter eggs yang ditemukan dalam official teaser trailer Joker Folie et Deux kali ini. Oke, so Mario Booster, let's break down this video. Di openingnya kita bisa melihat bahwa Arthur Fleck alias Joker ini ternyata dikurung di sebuah penjara yang nomor selnya adalah E258, yang dimana ini terlihat sangat berbeda dari versi komik DC-nya. Nah, kalau di versi komiknya nomor sel penjaranya adalah 0801 dan itu terlihat di komik Batman versi DC Rebirth ya. Dan terlihat para penjaga juga berusaha untuk mengeluarkannya sambil mengeceknya dengan berkata, apakah ada jokes lain untuk kita sebagai para penjaga ini? Nah, sebenarnya ini beracu kepada penampilan Arthur Fleck di film pertamanya, yang dimana Arthur Fleck ini dikenal sebagai seorang komedian yang gagal dan akhirnya para penonton malah melemparinya dengan berbagai macam hujatan setelah dia tampil yang dengan hasil yang begitu menyedihkan. Lalu hal ini diviralkan oleh Murray Franklin sebagai host dari Murray Franklin Show, acara kesukaan Arthur Fleck bersama ibunya yang selalu mereka tonton setiap malam. Sehingga itulah yang membuat Arthur Fleck ini makin benci kepada Murray Franklin dan memutuskan untuk membunuhnya di akhir film Joker pertama. Lalu ketika para penjaga berusaha membawa Arthur dengan melewati lorong Arkham Asylum, Arthur akhirnya melihat segerombolan tahanan Arkham yang sedang bernyanyi dengan musiknya diiringi oleh sebuah piano di hadapan mereka. Dan ternyata ada salah satu orang yang melihat Arthur dengan tatapan yang bikin penasaran, yaitu adalah Harley Quinn yang diperankan oleh Lady Gaga. Ternyata perannya juga dirubah, yang dimana Harley Quinn di film kedua ini ya, dia bukanlah psikiater seperti di versi komiknya, tapi dia adalah tahanan Arkham Asylum juga, sama seperti Arthur Fleck alias Joker di film kedua ini ya. Dan juga dari sinilah kita bisa melihat Harley Quinn ini membunuhi Joker sampai dia memberikan sebuah kesan bahwa dia sangat tertarik dengannya, seperti cara dia memberikan gaya menembak kepada kepalanya sendiri. Nah, ini adalah callback di film pertamanya ketika Arthur telah bertemu dengan Sophie yang merupakan tetangga satu apartemennya. Akhirnya Sophie juga memberikan kesan bahwa dia menembak kepalanya sendiri. Apakah jangan-jangan ini adalah adegan ketika Arthur ngehalu membayangkan Harley Quinn ada di depannya? Bisa jadi sih ya, karena halunya di sini yang gua melihat sih ini adalah wujud dari harapan dia yang dimana itu sangat mustahil akan terwujud di dunia nyata. Seperti contoh, ada adegan ketika Arthur Fleck ini ketika dia diundang oleh Murray Franklin dan menganggapnya sebagai bapaknya sendiri. Yang kedua, ketika Arthur Fleck ini bertemu dengan Sophie, yang padahal Sophie aja nggak pernah menemui dia berkali-kali seperti itu. Tapi karena Arthur suka, maka Sophie langsung membayang-bayangi pikiran Arthur, dan juga seakan-akan Sophie ini bisa ada di samping Arthur berkali-kali ya. Tapi kenyataannya Sophie nggak pernah ada di sampingnya, dan itu hanyalah kehaluan Arthur Fleck saja ya. Jadi ininya adegan ini gue curiga bahwa ini adalah adegan halusinasi dari pikiran Arthur Fleck saja tentang si Harley Quinn ini ya. Tapi ini bisa jadi bahwa ini adalah adegan yang cukup nyata, karena sekali lagi bahwa Harley Quinn ini adalah penggemar berat Joker, karena aksinya di film pertamanya udah mengangkat semua orang-orang miskin di Gotham yang gak terima kekuasaan Thomas Wayne sebagai wali kota miliarder yang dikenal sebagai wali kota yang diktator. Lalu kita ke adegan selanjutnya, yang dimana Arthur Fleck ini berjalan didampingi 4 penjaga yang mereka semua sama-sama bawa payung karena itu ada di tengah-tengah hujan yang begitu deras ya. Di sini ada sebuah adegan yang cukup bikin kita ngehalu ya, yang dimana di shot pertamanya memperlihatkan kalau Arthur ini berjalan dengan keempat penjaga yang dimana payung mereka itu sama-sama berwarna hitam. Tapi ketika kamera miring ke atas, akhirnya semua payung dari penjaga ini berwarna-warni, ada merah, kuning, biru, dan juga orange ya. Nah, adegan ini menandakan bahwa Arthur ini menganggap bahwa dirinya udah nyaman di Arkham Asylum, karena dia nggak perlu lagi menyembunyikan kegilaannya lagi di hadapan para society ya. Dan dia udah sadar bahwa hidupnya penuh
penuh dengan komedi, dan itu terjadi setelah dia udah menganggap bahwa dirinya itu adalah orang gila dan dia membunuh ibu kandungnya sendiri. Nextnya ada sebuah adegan ketika Harley Quinn terlihat sedang menaiki sebuah tangga yang lokasinya itu juga sama dengan lokasi ketika Arthur ini menaiki sebuah tangga ketika dia dalam keadaan depresi. Nah, ini menandakan kalau Harley Quinn ini udah punya takdir yang sama, kalau dia juga punya tingkat depresi yang selaras seperti Joker. Tapi kita belum tahu ya bagaimana latar belakang dari si Harley Quinn seperti apa di film ini sebelum dia masuk ke Arkham Asylum ya. Tapi gue punya sebuah teori kalau kayaknya Harley Quinn versi Lady Gaga ini backgroundnya adalah mantan penyanyi. Karena di film ini udah dikonfirm oleh sang sutradara bahwa Joker atau Harley Quinn di sini akan menyanyi dan berdansa bersama di keseluruhan plot ceritanya. Dan otomatis 90% di film ini adalah musik yang dinyanyikan oleh Harley Quinn alias Lady Gaga ini ya. Nah, dia juga mengatakan bahwa dia bukanlah siapa-siapa. Bahkan dia mengatakan kalau dia belum melakukan apapun yang bisa sesukses Joker ya, yaitu menjadi pusat perhatian bagi kota Gotham. Nah, ini bisa jadi ketika di masa lalu Harley Quinn sebagai penyanyi itu dia nggak mendapatkan respon yang baik dari para penonton dan karirnya hancur di sana, sehingga itu membuat dirinya itu putus harapan dan menjadi depresi ya. Sedangkan Joker juga sama, dia gagal dalam berkarya sebagai komedian, tapi dia diviralkan oleh Murray Franklin sehingga namanya mulai naik ke permukaan. Ditambah lagi dia menembak hostnya di acara tersebut. Jadi intinya ada dua perbedaan. Yang pertama, Joker ketika dia gagal dalam berkarir, ternyata dia dinaikkan oleh Murray Franklin dan namanya menjadi naik ya sebagai orang paling gila di Gotham. Tapi yang kedua adalah Harley Quinn yang berusaha untuk tenar tapi dia gagal dalam berkarir dan tidak ada seorang pun yang dapat menaikkan namanya ke permukaan seperti Joker ini. Jadi inilah yang akan buat hubungan dinamika yang saling melengkapi antara Joker dan Harley Quinn mendatang di film kedua ini ya. Kemudian kita bisa melihat ya Joker dengan kostum merahnya ketika dia memegang sebuah mic di tangan kanannya sambil wajahnya memakai make up lamanya. Nah, ini kemungkinan adalah adegan ketika Joker ini tampil di Arkham Asylum untuk menghibur semua para tahanan Arkham dan juga para penjaga di sana ya. Dan pastinya ini akan diiringi oleh Harley Quinn yang akan menari dan juga menyanyi untuk mengiringi musik tersebut. Kemudian di nextnya Harley Quinn meminta Joker untuk keluar dari ruangan tersebut. Nah, ini ada dua persepsi yang gua tangkap di adegan ini ya. Kemungkinan yang pertama adalah Harley Quinn dan Joker akan saling bercumbu satu sama lain sebagai bukti cinta mereka. Atau kemungkinan yang kedua, kalau mereka berdua akan kabur bersama dari Arkham Asylum. Tapi entah kenapa gue lebih percaya dengan opsi kedua ya, yang dimana kemungkinan Harley Quinn dan Joker akan kabur dari Arkham Asylum. Kemudian di next ya ada sebuah adegan ketika Joker dan Harley Quinn ini berdansa bersama sambil mereka memakai pakaian pengantin lengkap dengan bunga yang ada di kostum mereka. Tarian seperti ini membuat gua callback kepada kostum Joker dan Harley Quinn yang digambarkan oleh seniman yang bernama Alex Ross ya. Next yang memperlihatkan kalau Harley Quinn dan Joker berdansa di tengah kekecauan kota Gotham dan terlihat outfit mereka seperti pakaian casual alias pakai biasa ya. Nah, sepertinya mereka berhasil kabur dari Arkham Asylum dengan cara melakukan penyamaran agar supaya mereka nggak diketahui oleh pihak keamanan Arkham kalau mereka sudah kabur dari sana. Tapi di backgroundnya kita bisa melihat kalau kota Gotham ini udah makin terpuruk dan ada sebuah bangunan yang terbakar dan juga ada ambulans yang melewati mereka di belakang ketika mereka berdansa di depan kamera. Nah, adegan ini memiliki sebuah arti yang menandakan kalau mereka nggak peduli mau dunia itu hancur, mau dunia itu damai, yang penting mereka bisa berdansa dan bernyanyi bersama karena mereka pikir bahwa dunia yang mereka pijak ini adalah panggung spesial untuk mereka. Dan ini adalah arti dari tagline film Joker Volume 2 yang bertuliskan The world is a stage, yang berarti dunia adalah sebuah panggung pertunjukan. Serta juga titel ini diiringi oleh sebuah musik yang berjudul What the World Needs Now Is Love buatan Jack DeShannon yang dirilis pada tahun 1965. Tapi di film ini di cover langsung oleh penyanyi yang bernama Tom Jones. Lalu di nextnya ada sebuah adegan ketika Arthur Fleck dikejar oleh salah satu fans Joker yang ada di belakangnya dengan memakai kostum yang sama ketika dia pernah menembak Murray Franklin di film pertamanya. Serta ada fans Joker juga yang pakai topeng badut yang melambangkan kasta rendah di kota Gotham. Nah, hal ini menandakan kalau Arthur Fleck itu sudah terkenal dan perannya sebagai pembebas kota Gotham dari kehancuran ini udah dikenal oleh semua orang di kota Gotham semenjak kematian Murray Franklin dan juga keluarga Wayne, yaitu Thomas dan juga Martha Wayne.
Jadi bisa kemungkinan Bruce Wayne udah tahu kalau semua ini ada berkaitan dengan Arthur Fleck yang udah pernah mengunjungi kediamannya sebelum kematian kedua orang tuanya ya. Nah, perlu diingat bahwa Bruce Wayne sejak dia kecil dia udah jenius. Bahkan kalian dia sebagai detektif udah terlatih bagaimana cara dia mengolah perusahaannya. Bahkan dia bisa mengetahui siapa karyawan yang udah korup di perusahaan Wayne Enterprises. Semuanya udah ia lakukan sendiri sejak dia umur 12 tahun ya, pasca kematian kedua orang tuanya di malam itu. Makanya bisa jadi di film ini dia udah tahu kalau Arthur Fleck adalah pelakunya dan dia akan melakukan segala cara agar supaya dia bisa membalaskan kematian kedua orang tuanya untuk membunuh Arthur Fleck. Tapi kayaknya Todd Phillips akan mengubah hal itu semua ya, mengingat Harley Quinn aja udah ia rubah habis-habisan di film kedua Joker ini. Jadi kemungkinan Bruce Wayne juga akan dirubah kisahnya, yang seharusnya dia punya taktik sebagai Batman di masa depan. Tapi di film ini kemungkinan dia nggak akan jadi Batman, tapi kemungkinan dia akan menjadi depresi dan mungkin dia bisa gila ya setelah dia udah kehilangan kedua orang tuanya. Jika dia benar, maka bisa jadi hubungan Arthur Fleck dan juga Bruce Wayne juga akan bernasib seperti Batman dan Joker, namun dengan pendekatan yang berbeda ya. Nah, di komik mereka adalah musuhan, sedangkan di sini mereka sama-sama orang gila ya. Waduh, gila sih. Nah, nextnya kita bisa melihat ada sebuah studio yang bertuliskan Joker dan Harley, yang dimana seperti yang ini adalah studio milik Murray Franklin yang selalu menggelar acaranya di film pertama Joker. Dan di sini kita bisa melihat Joker yang pakai kostum tuxedo-nya sambil merokok menikmati alunan musiknya ya. Sedangkan Harley Quinn yang bernyanyi sambil mainkan piano di depannya. Nah, anehnya semua para pemain musik, bakat nyanyi seriosa dan juga penonton juga ikut bersenang-senang menikmati musik yang mereka hasilkan. Seolah-olah mereka berdua menjadi pembawa acara di studio tersebut. Well, sepertinya ini merupakan delusi dalam otaknya Arthur dan juga Harley Quinn ya, yang dimana mereka berdua selalu membayangkan bahwa mereka bisa berdansa dan menyanyi di hadapan banyak orang. Lalu adegan berpindah kepada Joker yang diseret oleh salah satu penjaga untuk masuk kepada sel penjara Arkham Asylum-nya dengan pakaian casual dan juga dasi yang menggantung di badannya. Nah, ini bisa kita asumsikan kalau Joker sepertinya udah tertangkap ya, karena dia udah berhasil kabur dari Arkham Asylum bersama dengan Harley Quinn sebelumnya. Lalu kita bisa melihat bahwa Harley Quinn ini berjalan di tengah kerumunan massa pendukung Joker yang meminta bahwa Joker harus dibebaskan dari Arkham Asylum. Nah, kita bisa melihat ada sebuah tanda yang mereka bawa yang bertuliskan Free Joker di bagian kiri dan juga kanannya. Dan di atas kanan ada sebuah tulisan Arthur Fleck killed the fucking Murray Show. Artinya adalah bahwa banyak warga Gotham yang kelas bawah itu memuji Joker sebagai pahlawan karena udah menghancurkan Murray Show sebagai acara yang menjelekkan kasta bawah kota Gotham tersebut. Nah, hal ini sempat kita lihat di acara Murray Show di film Joker pertama, yang dimana Murray Franklin pernah mengatakan Super Red sebagai bentuk ejekan dia terhadap warga Gotham kelas bawah yang harus disingkirkan. Karena saat itu Thomas Wayne itu sebagai calon wali kota Gotham itu berusaha untuk menyingkirkan semua warga Gotham kelas bawah yang dianggap sangat meresahkan ya. Lalu Harley Quinn di sini tak memakai kostum merahnya dengan make up full badut dan rambutnya terurai panjang. Nah, ini membuat gua callback kepada kostum Harley Quinn versi klasik dengan pakai kostum merah hitam, tapi rambutnya itu dikuncir di bagian kiri dan juga kanan ya. Kemudian ada psikiater yang bertanya, "Katakan kepadaku, apa yang berubah setelah kamu melakukan semua ini, Arthur?" Nah, ini menandakan kalau orang waras seperti psikiater ini berpikir kalau apa yang dilakukan oleh Arthur Fleck ini udah mengubah Gotham menjadi Mad City, alias kota penuh dengan kegilaan karena ulah Joker itu sendiri yang ingin diakui oleh society bahwa dia adalah orang yang punya gangguan jiwa dan dia juga bisa mengendalikan separuh kota Gotham itu sendiri di tangannya. Dan Arthur Fleck pun menjawab dengan tegas bahwa dia udah nggak sendirian lagi, yang dimana ini mengacu kepada warga Gotham yang selama ini udah mendukung dia sebagai badut penyelamat Gotham, dan juga ada Harley Quinn sebagai pendamping setianya alias kekasihnya ya. Nah, nextnya ada sebuah adegan ketika Joker pakai jas putih yang mencolok ketika dia tampil berdansa dan bernyanyi bersama dengan Harley Quinn. Nah, by the way, untuk kostum putih dari Joker ini membuat gua
sebuah callback kepada Joker di versi animasinya, yaitu di Batman The Dark Knight Returns Part 2, yang dimana ketika Joker pakai jas putih ini ketika dia itu di-review oleh sebuah media sebelum dia membunuh semua para penontonnya dengan gas Smilex. Nah, nextnya kita beralih kepada adegan Harley Quinn dan juga Joker berlari dari gedung Arkham Asylum yang kebakaran di belakang mereka. Nah, sepertinya ini adalah adegan mereka berusaha kabur dari Arkham Asylum dengan pakaian yang sama seperti mereka berdansa di tengah kota Gotham tadi. Nah, berarti bisa gua asumsikan gedung yang terbakar di belakang mereka ini adalah gedung Arkham Asylum yang berusaha dibakar oleh mereka berdua sebagai bentuk peralihan agar supaya para kepolisian itu gak fokus menangkap mereka. Nah, nextnya ada sebuah adegan ketika Harley Quinn ini yang sedang merias wajahnya, dan ini adalah adegan yang callback banget kepada film pertamanya yang dimana Arthur Fleck sebagai Joker ini telah merias wajahnya dengan ekspresi senyum yang dipaksakan di film pertamanya. Nextnya ada sebuah adegan ketika Arthur Fleck ini di tengah guyur hujan dan tangan keduanya itu terikat dan juga dia hanya tertawa dengan ekspresi sedih dan juga penuh depresi. Nah, mungkin ini adalah adegan yang akan tersedia di opening film Joker kedua ini, yang dimana Arthur Fleck ini masih tampak stres dan juga masih depresi ketika dia mendekam di rumah sakit jiwa Arkham Asylum. Nah, kita bisa melihat dari raut wajahnya si Arthur Fleck ini wajahnya masih tampak dalam keadaan depresi yang begitu tinggi, dan terdapat ada dua penjaga yang menjaganya dari jauh di dalam gedung Arkham Asylum tersebut ya. Nah, kemudian ada sebuah adegan yang begitu singkat, tapi oke lah, kita coba breakdown aja di video kali ini. Dan kita bisa melihat ada sebuah adegan di dalam sebuah gedung pengadilan di mana Arthur Fleck sebagai Joker ini sedang disidang di hadapan warga Gotham. Dan ternyata di tengah persidangan ada sebuah ledakan yang begitu besar, dan itu buat sebuah kameramen, media, pengacara, bahkan semua orang-orang yang hadir di situ mereka semua terkejut parah. Nah, kemungkinan ini adalah sebuah adegan ketika para pengikut Joker ini yang berusaha untuk membebaskan Arthur Fleck dari segala tuduhan, tapi dengan cara kekerasan ya. Nah, ada sebuah teori yang mengatakan kalau kemungkinan kalau kita ngomongin soal gedung pengadilannya ini mungkin mengacu kepada Harvey Dent, yang dimana kelak dia akan menjadi Two-Face, dan rumornya kalau Harvey Dent ini akan menjadi jaksa untuk melawan si Joker ini ketika dia di dalam sebuah pengadilan tersebut. Tapi diingat, ini masih teori ya, karena kalau soal gedung pengadilan kalau disambungkan kepada universe Batman ini gak jauh-jauh beda dari yang namanya Harvey Dent sebagai jaksa tertinggi Gotham yang dikenal sebagai The White Knight of Gotham. Nextnya kita bisa melihat kalau Harley Quinn ini duduk di gedung pengadilan sambil dia membuat sebuah senyum di bibirnya dengan ekspresi yang begitu senang ya. Nah, ini adalah adegan yang sama ketika Joker ini membuat wajah tersenyumnya dengan darahnya sendiri setelah dia dibebaskan oleh para pengikutnya dan menganggapnya bahwa dia adalah sang pembebas kota Gotham setelah terbunuhnya Moira Franklin dan juga Thomas Wayne sebagai penyakit yang harus disingkirkan. Lalu di closing adegannya kita bisa melihat itu ada di RSJ Arkham, yang dimana situ ada tampak Harley Quinn sedang menggambarkan senyum dengan lipstick merahnya, dan Arthur Fleck pun langsung tersenyum tepat di atas gambar senyum yang digambarkan oleh Harley Quinn ini. Nah, ini adalah sebuah bukti sebagai bentuk cinta Joker kepada Harley Quinn bahwa mereka berdua ini adalah orang yang sama, dan mereka berdua akan berusaha untuk mengambil alih kota Gotham dengan kekuatan mental dan juga love yang sangat tinggi di antara mereka berdua. Nah, hal ini udah pernah kita lihat di versi komik dan juga animasinya, yang dimana Joker dan Harley Quinn ketika mereka itu melakukan pemerasan atau mereka melakukan perampokan di kota Gotham, mereka berdua ini selalu terlihat otomatis dalam melakukannya. Apalagi ini pernah kejadian di versi live actionnya saat Harley Quinn dan Joker melakukan perampokan dan dikejar oleh Batman versi Ben Affleck di film Suicide Squad tahun 2016 karya David Ayer. Dan film ini sendiri akan tayang pada tanggal 4 Oktober tahun 2024 di bioskop kesayangan kalian ya. Oke, jadi buat kalian yang mau nonton film kedua ini, silahkan kalian bisa nabung dari sekarang ya, dan kita bisa nonton bareng untuk film Joker Folie à Deux ini. Oke, itu cuma mengenai breakdown soal official teaser trailer The Joker Folie à Deux yang sudah kita bedah sampai tuntas ini ya. Nah, sekarang gua serahkan kepada kalian. Kalau kalian punya pendapat lain atau teori yang gak gue sebutkan di video ini, monggo kalian bisa tulis saja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghiburkan semua.
Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gua siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woohoo!